Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, kita kembali lagi di Opini Pemirsa. Kanaya, tadi kita belajar atau mencari tahu nih dari Kanaya gimana sih cara untuk mengajar anak-anak. Boleh spill sedikit dong Kanaya, gimana sih Kanaya trik dan tipsnya? Ini kan biasa anak-anak itu kan banyak karakternya ya. Ada yang suka ngambekan, terus juga ada yang memang hobinya main, terus ada yang wah cuek-cuek aja deh, Miss mau ngomong apa bebas, yang penting saya sibuk sama mainan sendiri. Gimana sih Kanaya? Kalau untuk tips biar mereka fokus sama kita, itu bikin kuis. Kalau di bimbel itu bikin kuis, setelah itu sediakan snack-snack makanan yang mereka suka, lalu bikin warna-warna yang bikin mereka fokus. Misalnya belajar dengan metode ada barang-barang yang berbentuk lingkaran. Lagi belajar shape, kita harus sediakan dulu yang berbentuk lingkaran, segitiga. Jadi mereka lebih fokus. Seperti topi ulang tahun. Terus kalau lingkaran bola. Jadi dengan barang-barang di sekitar yang berbentuk macam-macam, terus warnanya juga warna-warni, itu bisa mencuri perhatian mereka sih. Kalau di bimbel dengan bikin kuis, nanya-nanyain barang apa aja, terus warna apa aja. Jadi sebagian besarnya memang hanya dari kuis untuk anak yang golden age tadi, yang TK. Jadi memang dipancing anaknya untuk memunculkan rasa ingin tahu dari anak-anak seperti itu ya. Dengan benda-benda, dengan pertanyaan, dengan suasana yang hidup, itu perlu banget karena memang harus fokus kan seumuran itu. Nah, otomatis dengan memberikan kuis di satu kelas, pasti kan ada yang nggak bisa jawab nih. Biasa ada yang ngambekan nggak sih Kanaya? Oh, ada banget. Miss, nangis. aku nggak tahu, pulang deh. Bener, tantrum ada banget. Tapi pada akhirnya semuanya akan dapat hadiah di akhir itu. Ini kan biasa anak-anak kan jiwa kompetisinya sangat tinggi ya daripada kita yang dewasa ya. Ada temennya yang bisa, dia nggak tahu nih, akhirnya ngambek, nangis, pulang ke rumah bilang ke orang tua besok nggak mau lagi. Iya, ada banget. Malah ada yang bilang tuh kemarin sempat lomba, terus dia kalah, besoknya dia bilang nggak mau lagi Miss, nggak usah pakai lomba-lomba. Karena udah hopeless, kalah. Besoknya udah nggak mau lagi mereka. Malah dia memberikan ide ke Miss-nya, nggak usah ada lomba-lomba lagi. Nggak usah lomba, pada dasarnya semua akan dapat sih sebenarnya. Cuman kan untuk melatih mereka fokus, untuk mereka liatin kita itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dulu. Nah kalau treatment untuk yang sudah beranjak gede nih, untuk kategori SD itu sama nggak sih treatmentnya? Kalau untuk SD itu treatmentnya sebagian besar sama, tapi setelah itu kami ajak mereka nyanyi-nyanyi, terus juga sambil cerita storytelling seperti apa aja tadi di sekolah, main apa, siapa teman yang nakal, sambil ngobrol sih kalau SD. Karena tidak semua anak kan bisa cerita sama orang tuanya di rumah. Benar, nggak terbuka. Apalagi yang SMP itu ada banget yang curhat-curhat sama missnya. Ada. Iya, jadi kan bagus dong. Berarti mereka merasa chef di tempat itu. Mungkin orang tuanya punya kesibukan kerja, pulang udah sore. Seperti itu. Jadi selain juga tempat bimbel, tempat belajar, Miss-nya ini tempat curhat juga pemirsa. Pemirsa mau curhat dengan Miss Kanaya boleh. Emang udah deket banget sama anak-anak di situ. Sedekat itu. Nah, kita untuk ke pendidikan anak usia dini nih. Kalau menurut Kanaya sendiri nih, pendidikan anak usia dini itu penting nggak sih sebenarnya? Selain dari tadi Kanaya udah bilang kan bahwa benar untuk golden age itu perlu diberi pendidikan sejak usia dini. Nah, kalau dari sisi lain penting nggak sih Kanaya? Penting banget, karena itu kan di umur-umur golden age itu kita membentuk karakternya seperti apa. Jadi dengan kalau kita tambah pelajaran di luar, itu bisa seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, banyak orang tua yang nitipin bilang sama ini ya Miss, jangan suka nonton HP, bilang sama ini ya Miss, jangan suka ngompol lagi. Nah, di situ kan berarti mereka memang harus butuh yang mereka dengerin gitu, support tambahan dari orang lain di luar keluarga. Jadi penting banget untuk kita nambahin orang-orang terkasih mereka itu melalui guru sih. Berarti bukan hanya di bimbel itu bukan hanya belajar gitu. Jadi menjadi juga penyambung lidah dari orang tua seperti bisa itu ya. Rumah kedua juga dari anak-anak, apalagi anak-anak tidak semuanya bisa menyampaikan isi hatinya kan. Betul. Mungkin ngelihat orang tuanya nih yang di rumah ngoceh, ngomel,
begitu ketemu sama Miss-nya, aduh pengen curhat nih sama Miss. Bisa cerita, yang Oke. 3 tahun 4 tahun udah sering cerita. Oh, udah sering cerita. Apa yang terjadi di rumah, berarti kan alhamdulillah mereka nyaman dan Betul. nggak menganggap tempat itu hanya untuk belajar. Benar, berarti selain sisi pentingnya karena memang golden age dari anak-anak di rentan 4-5 tahun, di sisi lain juga untuk lebih ke pribadi anak-anak, karakternya ya. Karakternya, jadi bisa membentuk karakternya di situ untuk bisa lebih sopan. Di situ juga diajarin juga untuk say thank you, maaf, terima kasih, itu ada banget sih Mas. Oh, berarti bukan hanya pendidikan yang berbasis tentang formal aja. Benar. Berarti lebih sopan santun, tata Iya, krama segala ada macam tata ya. krama juga. Luar biasa loh Kanaya ini. Nah, kalau untuk Kanaya sendiri nih, untuk suka dukanya dalam menghadapi atau menjalankan terutama fokusnya di pendidikan anak usia dini nih. Ini seperti apa Kanaya? Kalau sukanya banyak banget ya, bisa disayang sama anak-anak yang di luar keluarga sendiri, terus bisa menambah keluarga dari wali-wali murid yang udah percayakan anaknya di situ, terus bisa membuka usaha di usia segini. Betul. Banyak banget kalau sukanya. Kalau dukanya itu paling seperti anak sakit, harus ada yang masuk rumah sakit terus nggak les, jadi kan ketinggalan pelajaran yang udah diingat kemarin. Atau ada yang orang tuanya pindah dinas, jadi mereka juga harus ikut. Oh, harus pindah satu keluarga. Harus pindah satu keluarga. Itu sih nggak ada kalau untuk yang karena Berarti memang lebih banyak, heart to heart semua betul, di situ. Lebih banyak fun, lebih banyak sukanya. Lebih banyak funnya, nggak hanya tempat bimbel untuk belajar, udah semuanya seperti anak sendiri. Mereka juga udah ada nggak sayang sih, banget. Miss Naya nih saya manggilnya, yang kecantol anak-anaknya dalam artian nggak mau pulang deh, maunya sama Miss Naya aja, bahkan mau nginep di rumahnya. Naya ada nggak sih yang ada seperti banget itu? dong, kan memang dari cara ajar guru beda-beda ya, semuanya ada Miss di situ. Cuman ada banget yang mau sama Miss Naya, misalnya nggak masuk nih sehari, oh ditanyain, besoknya udah langsung Miss Naya kemarin kemana? Oh nggak datang. Sampai gitu. segitunya. Sampai segitunya. Sampai ada yang video call kalau nggak masuk, VN. Emang udah sedekat itu, jadi nggak ngerasa, bahkan mikir tempat les lain gini nggak sih gitu. Jadi Udah pengen kayak, study banding gitu ngeliat. bener, udah kayak bener-bener sedekat itu. Betul. Udah connect banget sih. Nah ini yang saya khawatirnya nanti kalau Miss Naya nih ketemu sama jodohnya, mereka rela nggak sih? Nah itu belum tahu. Oke, dan kalau sampai sekarang nih ada yang anak-anaknya yang kecantol nih, mungkin juga ada nggak sih orang tuanya yang menganggap Kanaya seperti adik sendiri gitu, yang menitipkan anak-anaknya seharian full. Pernah nggak sih, ada nggak sih orang tua seperti itu? Kalau untuk menitipkan seharian full kan itu bimbel opennya dari jam 3 sore. Oh, jam 3 sore. Iya, memang khusus untuk bimbel, bukan penitipan. Kalau untuk orang tuanya udah pada dekat sih. Soalnya kemarin ada ulang tahun, tiap saya ulang tahun itu kadonya banyak banget dari orang tua. Kue ulang tahun udah bener-bener banyak, padahal memang sebenarnya nggak dikasih pun ya nggak apa-apa, karena kan hanya guru, tapi ternyata banyak banget dapat kemarin. Wih, luar biasa banget. Luar biasa. Gak nyangka juga sebenarnya. Berarti bukan hanya memberikan pendidikan ke anaknya, tapi juga ke orang tua. Berarti kan Ayah ini juga interaksi sama orang tua dong. Berarti begitu anaknya selesai bimbel, ngasih semacam ya note untuk orang tua. Ya. Ibu, anaknya ini ternyata hobinya seperti ini atau kekurangannya seperti ini. Ada juga dong seperti itu. Ada, soalnya kan tiap belajar itu ada laporannya. Jadi setiap seminggu dia ketemu 2 kali, itu seharinya ada laporan direkam sama missnya, videonya dia udah belajar apa aja, jadi bisa diulas kembali di rumah. Tapi ketika dia dijemput sama orang tuanya, nganterin anak satu-satu, itu langsung dikasih tahu tadi dia lebih suka bahasa Inggris daripada matematika, atau dia lebih suka mewarnai daripada menulis. Itu semuanya disampaikan karena biar orang tua nggak salah paham kan. Ini anaknya nggak suka ini dimarahin, padahal memang basic anak kan beda-beda, nggak bisa kita paksain passionnya di mana. Oh, berarti Miss Naya ini juga mempelajari dari psikologi anak-anak nih ya. Iya, seperti ini mereka hobinya menggambar, membacanya memang agak kurang, tapi bukan berarti anak-anak itu nggak bisa baca. Nggak, memang semuanya kan punya waktunya masing-masing. Di situ ada yang speech delay, ada yang baru bisa ngomong waktu
bimbel, lihat teman-teman yang ngomong. Jadi memang nggak pernah banding-bandingkan anak di situ. Even itu orang tuanya misalnya ngomongin anaknya yang lain agak-agak beda, ya Missnya yang marah malah. Ini memang passionnya di sini, jadi nggak bisa kita paksain untuk mereka cepat dapat di yang lain. Oke, nah itu pemirsa pesan dari Miss Naya. Jadi setiap anak itu memang mempunyai karakter masing-masing, memang mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita jangan sampai anak kita menjadi speech delay, akhirnya wah anak saya ini nggak bisa ngomong nih, lambat ngomong, beda sama anak tetangga si A si B. Itu sebaiknya jangan ya. Jangan, karena mereka ngerti loh kita ngomongin itu, makanya mungkin anak-anak lebih nyaman sama Missnya karena merasa dibela di orang tuanya. Oke, nah, karena ya kita tahan lagi nih obrolan kita di opini kali ini. Karena kenapa pemirsa? Tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di opini.